Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 4. Teman sekelas khawatir bahwa Cheng Yannan akan melindungi Tang Xiu dan Yuan Chuling, jadi kata-kata mereka lembut. Ketika semua orang mengetahui bahwa sikap Cheng Yannan terhadap Tang Xiu dan Yuan Chuling telah berubah, bahasa mereka menjadi semakin tidak bermoral. Di bawah ejekan dan hinaan orang banyak, napas Yuan Chuling menjadi semakin cepat dan wajahnya memerah. Ketika Yuan Chuling tidak dapat menahan diri untuk memukul meja dan berdiri, Tang Xiu batuk pelan untuk mencegah perilaku Yuan Chuling yang gegabah. Sebenarnya, bukan urusanmu apakah hasil ujian bulanan kita bagus atau jelek. Kamu tidak berhak mengejek. Kalau prestasi akademismu bagus, kamu tidak perlu duduk di kelas ini, kan? Tang Xiu melirik teman sekelas yang suka berkelahi dalam darah dan berkata dengan enteng. Perkataan Tang Xiu yang sederhana bagaikan menyalakan tong mesiu, yang langsung membakar habis kelas. Tang Xiu, kamu tidak punya rasa harga diri dan nilai ujian bulananmu ada hubungannya dengan kami. Jika nilai ujianmu bagus, maka nilai total kelas 10 akan naik dan tidak akan berada di posisi terbawah kelas 3. Jika kamu miskin, bukankah kami terpengaruh olehmu? Tang Xiu, nilai ujianmu selalu hampir 0, bagaimana mungkin kamu berani mengikuti ujian? Kalau aku jadi kamu, aku akan meninggalkan ujian agar tidak merepotkan orang lain. Tang Xiu, Nonahan membiarkanmu tetap di kelas 10 dengan tekanan yang besar. Di SMP nomor 1 Star City, kecuali Nonahan, diperkirakan tidak ada kelas yang berani menerimamu. Tanpa Nonahan, kau pasti sudah dikeluarkan dari sekolah sejak lama. Nonahan begitu baik padamu, tetapi bagaimana mungkin kau tidak mengerti Nonahan? Tang Xiu tampaknya tidak menyangka bahwa kata-katanya sendiri akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, ketika mendengar kata-kata ini, Tang Xiu tidak marah tetapi malah menunjukkan senyum di wajahnya. Tang Xiu tahu bahwa orang-orang ini tidak mempunyai banyak niat jahat karena pengertian dan kepedulian mereka terhadap Han Qingwu adalah benar dan rasa kehormatan kelas mereka juga benar. Kitab Kidung Agung berbunyi, berilah aku pepaya, dan balaslah aku dengan buah persik. Ketika Tang Xiu berbicara, dia bangkit dan meninggalkan kelas. Setelah dia pergi, kelas menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi sadar mendengar kata-kata Tang Xiu. Apa katanya? Apakah dia bilang ingin mendapat peringkat pertama dalam ujian bulanan? Kami jelas salah. Wajar baginya untuk mendapatkan tempat terakhir, sedangkan untuk tempat pertama, ia hanya bisa mendapatkannya dalam mimpi. Di dalam kelas, hanya ada 2 orang yang tidak berbicara. Meskipun wajahnya menunjukkan ekspresi merenung, Yuan Chuling sedikit bersemangat. Sambil menatap tajam ke arah kerumunan, Yuan Chuling meninggalkan kelas dengan barang-barangnya karena dia takut akan memukul seseorang jika dia tetap tinggal di dalam kelas. Kudengar setelah dia terluka parah akibat kecelakaan mobil, dia tidak hanya tidak bisa mengingat hal-hal baru tetapi pengetahuannya juga cepat terlupakan. Saat dia masuk kelas 10, pengetahuan dasarnya hampir kosong. Bisakah dia mendapat peringkat 1 setelah sebulan? Bisik Cheng Yannan. Pada hari kedua, tes bulanan dilanjutkan. Di ruang ujian, wajah Tang Xiu masih muram karena ujian bahasa dasar. Dalam ujian kursus komprehensif, saat kandidat lain masih bingung dengan kertas ujiannya, Tang Xiu bangkit dan pergi dengan acuh tak acuh. Dalam ujian bahasa Inggris di sore hari, termasuk waktu bagian mendengarkan, Tang Xiu hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk ujian dan kemudian menyerahkannya. Sementara itu, yang lain masih berusaha menyelesaikan pertanyaan lainnya. SMP nomor 1 Star City menerapkan pembelajaran tertutup dan mereka biasanya tidak memiliki hari libur. Mereka hanya memiliki waktu libur 2 atau 3 hari untuk pulang ke rumah di akhir setiap bulan. Ini disebut cuti bulanan. Setelah ujian bulanan, para siswa memiliki waktu istirahat sejenak. Praktikan, Tang mau tidak mau memperlihatkan ekspresi dekadensi. Setelah ujian akhir bulan, Tang Xiu tidak tinggal di sekolah untuk terus belajar keras seperti siswa SMA lainnya, dia juga tidak pergi ke perpustakaan. Sebaliknya, dia menunggu untuk berjalan di sepanjang jalan sungai karena dia tahu bahwa ibunya pasti punya banyak makanan lezat yang menunggunya. Tang Xiu tinggal di daerah pedesaan sebelum ia diterima di sekolah menengah atas. Sampai ia mendapat peringkat pertama dalam ujian dan diterima di sekolah menengah pertama nomor 1 di Star City, ini adalah pertama kalinya baginya untuk keluar dari pedesaan.
Demi menjaga Tang Xiu, Su Lingyun tinggal di kota bersamanya. Karena Su Lingyun adalah seorang wanita desa, mudah baginya untuk bekerja di ladang, tetapi mencari pekerjaan di kota itu sulit. Jadi, selama 3 tahun di Star City, Su Lingyun dan Tang Xiu telah banyak menderita. Untungnya, Su Lingyun bekerja keras. Namun, dia selalu mencoba melakukan pekerjaan kotor. Setelah beberapa tahun, dia akhirnya mengumpulkan sedikit uang dan meminjam 10.000 yuan, mereka menyewa tempat dan menjalani kehidupan yang damai. Bab 15, restorannya hancur. Bu, aku kembali. Tang Xiu tersenyum tulus dan tak dapat menahan diri untuk berteriak keras dari kejauhan, saat ia melihat tulisan pada restoran yang berada di sebelah rumahnya. Tak lama kemudian, senyumnya menghilang. Ibunya biasanya akan keluar dari restoran untuk menyambutnya saat ia berteriak keras, tetapi kali ini tidak. Sebaliknya, tetangga di sekitarnya menghela napas dan menunjukkan ekspresi simpatik kepadanya saat mendengar teriakannya. Apa terjadi sesuatu pada restoran itu? Ketika dia melihat reaksi tetangga, dia segera berlari ke restoran itu. Ketika Tang Xiu masuk ke dalam, dia melihat restoran itu hancur. Makanan, sup, dan piring pecah memenuhi seluruh aula. Meja dan kursi makan semuanya ditendang ke lantai, dinding dan lantai telah rusak hingga tak dapat dikenali. Suara keras, bang bang bang, terdengar dari arah dapur, samar-samar bercampur dengan suara tangisan. Mendengar suara-suara di dapur, darah Tang Xiu langsung mendidih, dan percikan kemarahan melintas di matanya. Black, tolong jangan hancurkan benda-benda ini lagi, semua benda di dapur ini adalah milik kita semua. Jika kamu memecahkannya, bisnisku akan hancur. Ketika Tang memasuki dapur, dia melihat ibunya memegang lengan seorang pria paruh baya sambil menangis. Air mata mengalir di wajahnya. Sekarang kau meminta belas kasihan padaku? Apa yang terjadi sekarang? Aku memintamu membayar 5.000 yuan sebelum pertengahan bulan ini untuk biaya perlindungan dan sekarang sudah akhir bulan, kau masih belum membayar. Kau menganggap kata-kataku sebagai angin lalu. Hentikan saja. Jika aku tidak memberimu pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup, kau tidak akan pernah mengingat kata-kata kita di dalam hatimu. Pria paruh baya itu mengangkat lengannya, mendorong Su Lingyun ke tanah, lalu menendang bagian depan kapal uap itu. Kapal uap besar itu jatuh ke tanah, uap panas dan air memercik ke seluruh lantai. Bu, hati-hati. Melihat air mendidih di kukusan itu mengalir ke arah ibunya, Tang Xiu bergegas ke dapur untuk membantunya berdiri. Xiu, kamu sudah kembali. Apakah kamu lapar? Aku akan membuat sesuatu yang lezat untukmu sekarang. Setelah diangkat oleh Tang Xiu, Su Lingyun tersadar dari lamunannya lalu berkata dengan cepat. Saat itu, dia teringat situasi restoran itu dan merasa sedikit tidak berdaya. Semua peralatan makan telah dirusak oleh 7 pengganggu yang dipimpin oleh Black Terry. Su Lingyun tidak dapat membuat makanan apapun untuk Tang Xiu, bahkan sesuatu yang sederhana seperti nasi telur teman. Tang Xiu merasa sedih, melihat ekspresi tak berdaya dan putus asa di mata ibunya. Di dalam hati Tang Xiu, Su Lingyun bukan hanya menjalankan tugas sebagai seorang ibu, tetapi dia juga memerankan peran seorang ayah dengan sempurna, merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Selama lebih dari 10 tahun, ibunya telah bekerja keras. Ia menopang langit untuknya sehingga ia dapat menjalani kehidupan tanpa beban dan tumbuh dengan sehat. Ia hampir melupakan fakta bahwa ibunya bukan hanya seorang wanita, tetapi juga seorang wanita yang tidak berdaya dan kesepian. Para janda menjadi topik pembicaraan banyak penggosip. Tang Xiu merasa sedih, memikirkan penderitaan yang dialami ibunya selama bertahun-tahun. Mata Tang Xiu memerah saat dia memeluk erat tubuh kurus ibunya dan berkata, Bu, aku tidak lapar, kita pulang saja untuk makan malam. Pulang? Kau mau pulang? Kalau kau tidak menyerahkan 5.000 yuan hari ini, kalian berdua tidak boleh meninggalkan tempat ini. Pria kulit hitam paruh baya itu berkata dengan dingin, menyela pembicaraan mereka. Mendengar perkataan pria paruh baya itu, Su Lingyun ketakutan dan gemetar. Dia buru-buru memeluk Tang Xiu dan berkata sambil gemetar, Kakak hitam, masalah ini tidak ada hubungannya dengan anakku, tolong lepaskan dia. Beri aku waktu sehari, dan besok saat ini, aku akan menyerahkan 5.000 yuan. Hari ini, kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan 5.000 yuan, tapi besok, mungkin bukan angka ini. Black Tree melirik Su Lingyun sekali dan berkata sinis.
Kakak, aku ingat sebelumnya kita hanya meminta 2.000 yuan untuk biaya perlindungan, mengapa bulan ini naik menjadi 5.000? Tanpa sadar Tang Xiu datang di antara pria kulit hitam paruh baya dan ibunya. Pria itu tidak menyangka Tang Xiu tiba-tiba berdiri untuk berbicara dan berani mempertanyakan perubahan jumlah tersebut. Mengingat ekspresi konyol Tang Xiu sebelumnya, dia terdiam sesaat tanpa mengatakan apapun dan kemudian menatap Tang Xiu dengan heran. Persetan denganmu, siapa kau berani mempertanyakan kami? Melihat si hitam ketiga tampak terintimidasi oleh Tang Xiu, seorang pengganggu berambut hijau di belakang si hitam ketiga berteriak keras, dan mengangkat tangannya, mencoba menampar Tang Xiu. Akan tetapi, saat tangan itu mendekati wajah Tang Xiu, pecahan kaca tiba-tiba melayang dari tanah, tanpa ampun menghantam pergelangan tangan pengganggu berambut hijau itu, darah mulai mengalir keluar dari lukanya. Si pengganggu berambut hijau yang malang itu hanya ingin bersikap sedikit lebih mendominasi. Siapa sangka dia malah akan terluka seperti ini, begitu menyakitkan hingga tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Rambut hijau tidak bisa memukul Tang Xiu, tetapi itu tidak berarti Tang Xiu akan membiarkannya pergi. Tidak peduli bagaimana siswa kelas 10 menindas sesamanya. Tang Xiu tidak pernah mengatakan apapun, bukan karena dia memiliki temperamen yang baik, juga bukan karena dia seorang pengecut, tetapi karena di mata Tang Xiu, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar menyakitinya. Namun para pengganggu ini tidaklah sama, mereka tidak hanya menghancurkan usaha ibunya, tetapi juga mendorong ibunya ke jalan buntu, menyakitinya secara fisik dan psikologis, tidak ada yang dapat membuatnya lebih marah daripada ini. Hal yang paling krusial adalah bahwa ibunya adalah satu-satunya ikatan emosional di hati Tang Xiu. Jadi saat mereka menghancurkan restoran itu, Tang Xiu sudah memutuskan untuk membunuh mereka, belum lagi ibunya yang didorong ke tanah. Pengganggu lainnya tidak dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Tang Xiu melangkah maju, langsung muncul di samping pengganggu berambut hijau itu, mendaratkan tendangan keras ke lututnya, dan menginjak wajahnya, sehingga dia tidak dapat berbicara. Tindakan Tang Xiu terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga saat pengganggu lainnya menyadari apa yang telah terjadi, pengganggu berambut hijau itu sudah tergeletak di tanah dan berjuang untuk sementara waktu. Bajingan kecil, kau berani mengalahkan kami, kau tidak ingin hidup? Bajingan, cepat lepaskan kakimu dari saudaraku, atau aku akan menggores kaki anjingmu. Melihat Tang Xiu memukuli orang-orangnya sendiri, sekelompok pengganggu di luar menjadi marah dan menyerbu Tang Xiu secara bersamaan. Hanya 3 orang kulit hitam yang berdiri di tempat dan tidak bergerak, tetapi dengan rasa ingin tahu menatap Tang Xiu. Black Tree telah tinggal di daerah Old River Street selama lebih dari 20 tahun, dia tahu tentang segala hal yang terjadi di sekitar Old River Street. Meskipun restoran tersebut baru dibuka kurang dari 6 bulan, Black Tree tahu segalanya tentang restoran tersebut. Menurut 3 orang kulit hitam, Su Lingyun dari restoran itu berasal dari daerah pedesaan, memiliki seorang putra yang masih kecil. Sebelum membuka restoran, dia telah melakukan berbagai jenis pekerjaan lain, seperti memindahkan tas, mengambil sampah, atau sebagai pramuniaga. Selama dia bisa mendapatkan uang untuk itu, wanita ini akan bergegas untuk melakukan pekerjaan itu. Sebulan yang lalu, seorang pria berkacamata hitam datang mencari Black Tree. Dia membayarnya 100.000 yuan untuk berurusan dengan Su Lingyun dan Tang Xiu. Meskipun si hitam 3 merasa simpati terhadap Su Lingyun, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Su Lingyun. Ketika diberi pilihan antara Su Lingyun dan 100.000 yuan, si hitam 3 tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Apakah Tang Xiu ini normal? Melihat tindakannya, Black Tree benar-benar berpikir otak Tang Xiu bermasalah, cara bicaranya yang rasional, dan juga cara dia memukuli anak buahnya dengan kejam. Dia jelas tidak bodoh. Perintah pria berkacamata hitam untuk melecehkan restoran itu hanyalah umpan, menindas Su Lingyun juga merupakan jebakan. Tujuan sebenarnya adalah untuk memaksa Tang Xiu keluar. Orang yang ingin mereka hadapi adalah Tang Xiu. Black Tree harus memeriksa apa yang istimewa dari Tang Su. Kita punya 7 orang dewasa di pihak kita. Dia anak kecil yang lemah tapi dia berani mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Apa dia mau mati? Tak lama kemudian, si hitam 3 menggelengkan kepalanya, menatap Su Lingyun. Sebelumnya, si hitam 3 tidak pernah memandang Su Lingyun dengan serius. Ia hanya merasa kasihan dengan keadaan Su Lingyun, seseorang yang layak dihormati.
Melihat Su Lingyun dengan saksama hari ini, ia menyadari bahwa Su Lingyun sangat cantik, lebih cantik daripada kebanyakan wanita yang pernah dilihatnya, yang membuat beberapa pikiran lain terlintas di benaknya. Jika Su Lingyun bersedia hidup bersamaku, aku pasti enggan berurusan dengannya, tapi sayangnya Su Lingyun terlalu keras kepala, dan tidak setuju. Memikirkan cara putus asa Su Lingyun menolaknya bulan ini, si hitam menggelengkan kepalanya, semburan ketidaksabaran muncul di benaknya. Ketika kelima pengganggu lainnya berlari ke arah Tang Xiu tidak menunjukkan rasa takut apapun, tetapi sebaliknya, dia sangat gembira. Tang Xiu membuat gerakan mendadak dengan kakinya, si pengganggu berambut hijau itu terbang, langsung menyerbu ke arah tiga pengganggu lainnya. Kemudian Tang Xiu menyapu dengan kakinya yang lain, menendang orang itu ke tanah yang mencoba menyerangnya secara diam-diam. Orang itu mendarat di air mendidih dan mulai mengeluarkan jeritan kesakitan. Saat tinju orang terakhir hendak mengenai dahi Tang Xiu mencibir, sambil tiba-tiba mengulurkan dua jari, menusuk pergelangan tangan orang itu, dan membekukan tinjunya di udara. Dengan mudah menghadapi kelima pengganggu itu sendirian, Tang Xiu menatap ke arah pria paruh baya yang tampak hitam dan kuat itu, dan berkata dengan dingin. "Tiga hitam, barang-barang di restoran kami hampir hancur total olehmu, sekarang mari kita bahas kompensasinya." Bab 16, kebiadaban harus dihadapi dengan kebiadaban. Kau punya nyali untuk bicara soal kompensasi denganku? Apa kau gila? Meskipun dia terkejut melihat kehebatan pertempuran Tang Xiu, si hitam tiga tidak takut padanya. Namun, raut wajahnya serius dan garang. Senyum di wajahnya menunjukkan bahwa dia menganggap seluruh situasi itu menarik. Meskipun Tang Xiu memperlihatkan beberapa keterampilan cemerlang dalam pertempuran, di mata orang biasa seperti tiga hitam, Tang Xiu hanyalah seorang pemuda dengan kekuatan kasar yang luar biasa. Aku menghancurkan restoranmu, tetapi sebagai balasannya, kau malah memukuli orang-orangku. Apa kau percaya restoran itu lebih berharga daripada orang-orangku? Teriak Black Tree sambil mendekat ke arah Tang Xiu selangkah demi selangkah. Hitam, dia masih anak muda. Kami minta maaf padamu, tolong maafkan kami. Melihat tatapan mata Black Tree yang ganas, Su Lingyun berdiri melindungi Tang Xiu di belakangnya, seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Terlalu muda? Apakah kamu ingin mengada-ada dengan hanya menggunakan kata ini? Kamu pikir kita semua idiot? Black Tree hampir menyentuh Su Lingyun dan ingin mendorongnya ke samping. Sebelum tangannya bisa mencengkeram tubuh Su Lingyun, Tang Xiu dengan lembut memeluk Ibu Suri dan berkata dengan lembut. Bu, tidak apa-apa, biar aku yang urus, Ibu minggir saja sedikit. Saat Tang Xiu berbicara, dia memegang tangan ibunya. Ibu jarinya dengan lembut menekan titik Shenmen di tangan ibunya. Menekan titik Shenmen biasanya akan membantu seseorang tertidur. Su Lingyun telah khawatir dan kelelahan selama lebih dari sebulan karena pelecehan dari tiga hitam. Karena tekanan besar dari seluruh masalah ini, dia telah mengalami banyak malam tanpa tidur. Uleni Tang Xiu langsung membuatnya tertidur. Ketika tertidur, alisnya yang keriput berangsur-angsur mengendur, senyum yang tenang dan manis muncul di wajahnya. Kau, menyaksikan cara Tang Xiu entah bagaimana menghipnotis Su Lingyun, mata tiga hitam terbelalak, mulutnya juga sedikit terbuka, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Trik hipnotis santai Tang Xiu terhadap Su Lingyun benar-benar mengejutkan Black Tree, bahkan lebih dari saat Tang Xiu menghancurkan keenam anak buahnya. Su Lingyun berada dalam tekanan dan ketegangan yang sangat besar hari ini. Dalam kondisi seperti itu, tidak peduli seberapa lelahnya dia tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang, belum lagi suara tangisan keras yang dibuat oleh para pengganggu. Namun, Tang Xiu bahkan tidak butuh waktu semenit pun untuk membuat Su Lingyun tertidur lelap. Kemampuan semacam itu sungguh luar biasa. Senyum di wajah Black Tree pun hilang. Ibu sedang tidur, mari kita kembali ke kompensasi, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Tang Xiu bertanya mengabaikan reaksinya. Menghubungkan arus pendek. Black Tree takut pada Tang Xiu, sentuhan sederhana darinya dapat membuatnya tertidur. Dia merasa tidak ada lagi cara untuk keluar dari situasi ini dengan aman tanpa memberikan kompensasi, dalam benaknya dia sudah memutuskan untuk berkompromi. Kamu putuskan saja, kalau kamu tidak menunjukkan cukup ketulusan, aku tidak keberatan memberimu pengingat lagi. Tang Xiu menjentikkan jarinya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu. Sikap mendominasi Tang Xiu kembali membuat Black Tree marah.
Menatap Tang Xiu cukup lama, Black Tree sangat marah hingga tertawa. Ia menunjuk hidung Tang Xiu dan berkata, "Nak, kau benar-benar punya nyali. Jangan jadi orang yang tidak takut hanya karena kau tahu beberapa jurus kungfu. Jangan pikir kau bisa takut pada apapun karena beberapa jurus kungfu. Aku sudah berada di dunia bawah, jauh sebelum kau lahir. Awalnya aku bermaksud memaafkanmu, dan mungkin kita bisa berteman, tapi karena kau tidak tahu terima kasih, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Sambil mengatakan ini, pisau kupu-kupu muncul di tangannya dan niat membunuh terpancar di matanya. Pisau kupu-kupu yang berkilauan menari-nari di tangan tiga hitam, suara siulan angin memancarkan aura penindasan sembari memberikan tatapan mengejek dan meremehkan ke arah Tang Xiu. Pisau kupu-kupu tidak dianggap sebagai senjata yang mematikan. Seniman bela diri biasanya lebih menyukai belati, bayonet, tongkat penolakan, bahkan pisau dan parang daripada pisau kupu-kupu. Namun, Black Tree sangat menyukai pisau kupu-kupu, memutar pisau itu sangat keren. Ia telah menekuni pisau kupu-kupu selama lebih dari 20 tahun, ia bahkan memiliki banyak koleksi pisau kupu-kupu untuk dirinya sendiri. Di mata orang lain, pisau kupu-kupu biasanya hanya digunakan untuk trik, namun selama 20 tahun berlatih, di tangan Black Tree, pisau yang terlihat sederhana itu telah berubah menjadi senjata yang mematikan. Di bawah tekanan agresif tiga hitam, Tang Xiu menghindar sedikit demi sedikit. Dapurnya cukup sempit. Hanya melangkah 6 langkah ke belakang, Tang Xiu sudah menempel di dinding, tidak memberinya ruang untuk mundur. "Wah, menurutku kamu cukup normal, tidak seperti yang rumor-rumor di luar sana, tapi aku yakin kamu adalah orang yang sangat tegas. Kenapa tidak meyakinkan ibumu untuk tinggal bersamaku, dan aku akan melindungi ibumu dan dirimu mulai sekarang, bagaimana?" Tang Xiu dalam posisi yang sulit, Black Tree di sisi lain menjadi lebih ganas. Mengatakan kata-kata seperti itu, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tang Xiu menghela napas, lalu sedikit menggerakkan kakinya. Si pengganggu berambut hijau yang pertama kali tersungkur ke tanah benar-benar terbang, langsung menuju ke arah tiga hitam. Tanpa sadar Black Tree menghunus pisau kupu-kupu di tangannya, namun menyadari apa yang sebenarnya dilemparkan kepadanya, ia mencoba untuk menahan serangannya sendiri. Kalau tidak anak buahnya sendiri yang akan terluka parah, sebaliknya ia justru mencoba untuk menangkap orang itu dengan tangannya. Berpikir bahwa menghentikan tubuh itu akan mudah, Black Tree merasa santai. Namun, pada saat berikutnya, ketika dia menyentuh tubuh itu, wajahnya menjadi pucat. Siapakah yang menyangka bahwa si bocah berambut hijau itu terlempar dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu? Meremehkan dampaknya sebenarnya telah memberikan pukulan fatal baginya. Dampaknya bagaikan sebuah kereta api yang melaju kencang menabraknya tanpa ampun, dan langsung melemparkannya ke udara. Suara tulang patah terdengar jelas. "Atau aku akan menggores kaki anjingmu." Itu belum semuanya, tubuh lelaki berambut hijau itu tidak berhenti setelah menghantam Black Tree, sebaliknya mereka berdua terlempar kembali cukup jauh. Setelah beberapa lama, dengan suara keras, ia menabrak dinding dan jatuh tak berdaya ke tanah. Satu pukulan saja, keduanya langsung pingsan. "Bangun. Jika kau berpura-pura tidak bisa berdiri, maka kau tidak akan pernah bisa berdiri lagi," bentak Tang Xiu. Setelah Tang Xiu menendang Black Tree, dia melirik ke 5 pengganggu lainnya yang tercengang dan tercengang di lantai. Saat Tang Xiu berbicara, semua orang melonjak sekaligus. Akan tetapi, alih-alih mendengarkan perintah Tang Xiu untuk membangunkan si hitam 3 dan si pria berambut hijau, kelima pengganggu itu malah berlari menuju ke arah pintu dapur, mencoba melarikan diri dari neraka ini. "Mencoba melarikan diri? Kau pikir kau bisa melarikan diri semudah itu?" Setelah berteriak, Tang Xiu menggerakkan tangannya dengan sangat cepat. 5 sumpit langsung menusuk paha kelima pengganggu itu, melumpuhkan dan membuat mereka jatuh ke tanah. Menguasai dunia abadi selama ribuan tahun, bahkan setelah kembali ke bumi, Tang Xiu secara alami masih memiliki aura arogan dalam dirinya. Meskipun dia melakukan kultivasi diri di sekolah selama sebulan, kesombongan dan kepribadian mendominasi yang ada dalam dirinya tidak berkurang sedikit pun. Ketika dia menghadapi para pengganggu, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia abadi. "Jika kau terus bertindak, sumpit di tanganku akan menembus otakmu lain kali, bukan pahamu, apakah kau ingin aku mencoba?" Tang Xiu berbicara dengan acuh tak acuh, mengabaikan situasi menyedihkan dari 5 pengganggu itu. Mendengar kata-kata yang diucapkan Tang Xiu, teriakan itu langsung berhenti.
Ada ketakutan dan kepanikan di mata kelima pengganggu itu. Orang-orang ini biasanya menakut-nakuti orang tua dan lemah, mereka tidak pernah melihat hal-hal berdarah. Mereka berani datang dan mengganggu restoran itu, karena mereka tahu latar belakangnya, bahwa hanya ada seorang wanita lemah dan seorang mahasiswa yang otaknya bermasalah di sana. Kelima orang itu tidak pernah membayangkan bahwa sebuah tongkat akan sesulit ini untuk dipatahkan. Di bawah tatapan Tang Xiu, kelima pengganggu itu merangkak kembali ke Black Tree dan pria berambut hijau. Menahan rasa sakit yang mereka derita, mereka memercikkan air ke wajah mereka, yang langsung membangunkan mereka. Ayo! Hajar bajingan kecil itu. Kalau dia mati, aku yang akan bertanggung jawab. Begitu mata Black Tree terbuka, dia mulai berteriak. Pia! Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar suara cepat, dan kemudian dia merasa sangat kesakitan. Merasa ada semacam cairan asin keluar dari mulutnya, bersama beberapa serpihan padat, Black Tree menyentuh bibirnya. Jari-jarinya memerah, serpihan padat itu adalah potongan giginya. Dia tidak tahu lagi apa yang tengah dirasakannya, apakah itu ketidakberdayaan, kemarahan, kebencian atau sekadar rasa malu? Apakah saya dipukuli? Aku dipukuli olehnya tanpa sempat melawan? Bab 17, Setan. Tiga Hitam, apakah kamu yakin ingin bertanggung jawab atas hidupnya? Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh dan menatapnya dengan dingin. Tang Xiu, kamu harus berpikir jernih. Apa yang kamu lakukan adalah menjalankan bisnis. Kami hanya sekelompok pengganggu yang menganggur, jadi kecuali kamu membunuh kami, kamu tidak akan bisa mencari nafkah di Star City, kata Black Tree dengan suara rendah. Dari tutur kata dan sikap Tang Xiu, si Tiga Hitam sudah menilai bahwa Tang Xiu adalah tipe lelaki yang kejam dan tipe lelaki yang tidak bisa tersinggung. Akan tetapi, Black Tree sama sekali tidak mau meminta maaf padanya, jadi ia mulai bermain nakal. Black Tree biasa memainkan trik nakal sebagai kartu trufnya, trik ini sangat berguna melawan orang biasa, tetapi jelas gagal melawan Tang Xiu. Sebelum Black Tree menyelesaikan kata-katanya, beberapa sumpit melesat keluar dari tangan Tang dan mendarat tepat di paha Black Tree. Black Tree tersentak ke udara sambil memperlihatkan betapa hebatnya rasa sakit yang dialaminya. Pada saat berikutnya, Black Tree mengeluarkan suara keras kesakitan saat tubuhnya menjadi lumpuh dan jatuh ke tanah. Tiga Hitam, jangan bilang kalau aku tidak memberimu kesempatan. Kamu bisa meminta bantuan sekarang. Kamu akan melihat bahwa aku mengendalikan semua orang. Aku ingin melihat bagaimana kamu mencoba menghalangi kami mencari nafkah. Setelah hidup di dunia abadi selama lebih dari 1000 tahun, Tang Xiu biasanya akan menghancurkan musuh-musuhnya dengan potensi penuh seperti petir. Dia tidak akan pernah membiarkan musuh-musuhnya memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Orang-orang yang dipimpin Black Tree yang mengganggu restoran itu tidak hanya melakukannya selama beberapa hari, tetapi melakukannya selama sekitar 6 bulan berturut-turut, dan bulan ini semakin intensif, bahkan membuat restoran itu tidak mungkin beroperasi, hal yang telah menyentuh hati Tang Xiu. Karena Tang Xiu telah menentang Black Tree, akan menjadi masalah jika dia membiarkan Black Tree pergi. Jadi dia harus menyelesaikan masalah itu sekarang juga. Kamu, Black Tree benar-benar terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Tang Xiu. Black Tree tidak memikirkan bagaimana pendekatannya tidak mengintimidasi Tang Xiu, melainkan bagaimana pendekatan itu mempermalukan dirinya sendiri. Aku hanya memberimu waktu 10 menit, jika tidak ada yang datang setelah 10 menit, maka aku akan membunuhmu, kata Tang Xiu sambil melirik ke arah Black Tree. Dia memastikan untuk mengatur tempo bicaranya agar lebih efektif. Meskipun Black Tree dapat memanggil banyak orang untuk membantu, air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga saat ini. Tang Xiu hanya perlu mengendalikannya, tidak ada gunanya memanggil orang lain untuk membantu. Tang Xiu, kita adalah tetangga, kita akan bertemu satu sama lain setiap hari, jadi tidak perlu mengatakannya secara mutlak. Black Tree tidak dapat menyelesaikan ucapannya. Tang Xiu mengangkat tangannya, dan meninju wajahnya dengan keras. Terjemahannya mengatakan menampar, tetapi pria tidak saling menampar. Itu juga lebih masuk akal di beberapa baris berikutnya. Jadi sekarang kau menganggap kami sebagai tetangga. Apa kau tahu apa yang kau lakukan bulan lalu? Melihat Black Tree yang tercengang, Tang Xiu bertanya padanya dengan acuh tak acuh. Tang Xiu, jangan lupa bahwa bisnismu adalah mengelola restoran, tidak ada gunanya menghina kami,
kata Tiga Hitam dengan keras sambil meludahkan ludah yang bercampur dengan darah busuk dan darah kotor. Bagaimana mungkin tamparan bisa mematahkan gigi? Itulah sebabnya mengapa orang memukul alih-alih menampar. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat apa akibat dari pelanggaranku. Tang Xiu tertawa tanpa amarah, lalu meninju wajah Black Tree beberapa kali lagi. Si Hitam Tiga yang malang telah menguasai daerah jalan Sungai Tua selama lebih dari 20 tahun. Sebelum hari ini, dia tidak pernah menerima masalah apapun. Namun, hari ini benar-benar mengejutkannya, untuk pertama kalinya dia dipukul di wajahnya beberapa kali. Sebelumnya, Black Tree tidak dapat merasakan niat membunuh apapun dari Tang Xiu, sehingga Black Tree mengira bahwa Tang Xiu hanyalah seorang bocah ceria yang tidak berbahaya. Namun setelah dia dipukul oleh Tang Xiu, si Tiga Hitam memperhatikan Tang Xiu lagi dengan seksama, kesannya terhadap Tang Xiu telah berubah drastis. Namun, sekarang Tang Xiu memancarkan sedikit aura pembunuh. Namun, mata Tang tampak acuh tak acuh, yang merupakan semacam ketidakpedulian terhadap kehidupan. Sikap seperti ini jauh lebih mengerikan daripada tatapan pembunuh. Ada yang salah dengan Black Tree? Apakah kalian normal? Cepat panggil bantuan, tidak akan lama lagi waktunya habis. Tang Xiu memperhatikan yang lain, dan mendesak mereka dengan tidak sabar. Ada beberapa orang lain yang melihat Black Tree dipukuli sampai babak belur, mereka menjadi gugup. Ketika mereka menyadari bahwa Tang Xiu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah mereka, mereka menggigil. Mereka buru-buru memalingkan wajah mereka satu persatu, berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Tang Xiu, sambil berdoa agar mata Tang tidak jatuh ke salah satu dari mereka. Sepertinya pikiran semua orang bermasalah, karena itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tang Xiu mencibir pada semua orang yang ditemuinya di dapur. Tang kemudian mendorong Black Tree ke tanah. Hanya terdengar suara teredam saat Black Tree jatuh ke tempat sampah. Tong sampah di restoran itu penuh dengan minyak dan air. Black Tree dan yang lainnya mengira tong sampah itu kotor, jadi mereka sengaja menghindari tong sampah itu saat mereka pergi ke restoran untuk menggeledahnya. Jadi tong sampah itu penuh dengan berbagai minyak dan sisa makanan, yang mengeluarkan bau busuk. Ketika Black Tree terbanting ke tong sampah, dia menjerit kesakitan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia menari dan menumpahkan air kemana-mana di ruangan itu. Karena tangannya patah, usaha Black Tree untuk melarikan diri dari tempat sampah gagal meskipun ia berusaha sekuat tenaga. Semakin ia melawan, semakin banyak oksigen yang ia konsumsi. Ia hampir mati lemas. Gerakan tubuhnya melambat karena oksigen terkuras dan tak lama kemudian suaranya menghilang. Tubuh Black Tree berkedut dari waktu ke waktu dan gelembung-gelembung terus bermunculan dari permukaan cairan. Orang-orang lain menatap Tang Xiu. Dia berdiri di samping tong sampah dengan pandangan acuh tak acuh. 6 pengganggu lainnya tidak punya cara untuk berpura-pura tidak mendengar Tang. Sebelum hari ini, ke-6 tukang bully itu memuja Black Tree secara membabi buta. Mereka mengira Black Tree tak terkalahkan dan dalam hati mereka dia tak terkalahkan. Namun, ketika mereka melihat Black Tree dipukuli oleh Tang Xiu berulang kali, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, gambaran iblis Tang Xiu tertanam dalam di benak mereka. Sudah 6 menit berlalu, kamu belum juga memanggil bala bantuan, kelihatannya kamu memang tidak mau kembali. Ketika para pengganggu itu menatap kosong ke arah tong sampah, suara neraka yang meledak tiba-tiba terdengar di telinga mereka, yang langsung membangunkan mereka. 2 pengganggu itu malu-malu. Mereka jatuh ke tanah saat mendengar suara Tang Xiu. Yang lainnya juga gemetar. Mata yang menatap Tang penuh dengan ketakutan dan kengerian. Setiap orang harus membayar kesalahan mereka sendiri. Karena kalian tidak butuh bantuan, maka kalian semua bisa tinggal di tong sampah bersama Black Tree. Ketika Black Tree tidak lagi bersuara dan tidak ada tanda-tanda akan melawan, Tang Xiu mengerutkan keningnya. Dia kemudian meraih kaki Black Tree dan menyeretnya keluar dari tong sampah. Tang mengabaikan permohonan pengganggu lainnya dan mulai menendang pengganggu berambut hijau itu ke tong sampah. Tangan si pengganggu berambut hijau itu tidak patah. Ia berjuang untuk keluar dari tempat sampah ketika ia didorong ke dalamnya. Si rambut hijau tidak sempat bernapas. Ia mendengar suara menusuk tajam dan kemudian merasakan sakit yang menusuk di tangannya. Tangannya berhenti berfungsi karena tertusuk. Si pengganggu berambut hijau menatap Tang Xiu dengan ketakutan, menyadari bahwa Tang sedang menatapnya balik.
Pada saat kritis, Tang Xiu menusuk lengan pengganggu berambut hijau itu dengan dua sumpit. Tanpa menunggu untuk mendengar jeritan kesakitan si pengganggu berambut hijau, Tang Xiu menendangnya kembali ke tong sampah. Kali ini dia tidak berusaha keluar karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk keluar. Melihat si pengganggu berambut hijau berkedut di tempat sampah dan si Black Tree yang tergeletak di tanah tak bergerak, kelima pengganggu lainnya kehilangan harapan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa si Black Tree dan si rambut hijau akan dipukuli seburuk ini hari ini. Berpikir bahwa nasib si tiga hitam dan si rambut hijau akan segera menjadi milik mereka, kelima pengganggu lainnya jatuh tersungkur. Setelah mereka bertukar pandang, mereka tidak ragu untuk berlutut di depan Tang Xiu. Tang Xiu, kamu tidak bisa menyalahkan kami semua. Orang lain memberi kami uang hanya untuk menyerang restoranmu. Saudara Tang, kami datang ke sini atas perintah orang lain. Anda telah memarahi dan memukuli kami, mohon maafkan kami. Kami hanyalah orang-orang yang berada di bawah masyarakat, dan terkadang kami terpaksa melakukan tindakan seperti ini. Saudara Tang, meskipun kami menggeledah restoranmu, kami bersumpah demi Tuhan, kami tidak pernah memukul ibumu, kami bahkan tidak menyentuhnya. Hanya si hitam tiga dan si rambut hijau yang sangat kejam dan tidak kenal ampun, yang lainnya hanya sebagai cadangan. Ketika orang pertama memohon belas kasihan, beberapa orang lainnya pun mulai mengutarakan keluh kesah mereka dan berbicara mengenai kesulitan mereka. Para pengganggu itu tampak jauh lebih tua darinya, tetapi memanggilnya saudara. Hal ini terasa sedikit aneh bagi Tang. Namun, dari 1000 tahun di dalam dunia abadi, Tang Xiu telah menemukan lebih banyak hal konyol, jadi dia tidak terlalu terkejut ketika mereka menyebutkannya. Setiap orang punya cara bertahan hidup sendiri. Orang-orang yang berkedudukan tinggi di masyarakat punya cara sendiri, begitu pula orang-orang yang hidup sebagai sampah masyarakat. Beberapa orang menangis dan memohon. Namun, mereka tidak lupa untuk diam-diam melihat ke arah Tang Xiu dan mengamati reaksinya. Saat para pengganggu ini menyadari bahwa percuma bagi mereka untuk menyanjung dan menghormati Tang Xiu, status Tang Xiu di hati mereka meningkat, sekaligus menjadi sangat misterius. Karena menurut survei mereka, Tang Xiu hanyalah seorang siswa SMA biasa di Star City yang berasal dari kota pedesaan terpencil, ia bahkan pernah mengalami kecelakaan mobil. Tetapi dari apa yang terjadi hari ini, informasi yang diberikan sangat berbeda dari kenyataan. Setelah lama terdiam, para pengganggu itu terus menatap Tang Xiu dengan ketakutan. Tang Xiu membentak. Siapa yang menyuapmu untuk menggeledah restoran kami? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 18, Dalang Tersembunyi. Tang Xiu awalnya ingin mengakhiri hidup para pengganggu itu. Hanya menatap ibunya dalam pelukannya, Tang ragu-ragu. Tidak sulit untuk membunuh seseorang, tetapi akibatnya adalah masalah besar. Jika ibunya tidak ada di sini, Tang Xiu tidak akan ragu untuk membunuh, karena dia tidak perlu khawatir dengan akibat apapun. Dengan belenggu ini dalam pikirannya, Tang Xiu tidak akan berani membunuh orang secara sembrono seperti di dunia abadi. Apa yang dikatakan para pengganggu itu telah membangkitkan simpati Tang. Meskipun orang-orang malang ini pasti penuh kebencian, mereka hanya menghancurkan barang-barang di restoran, mereka tidak memukul ibunya. Mereka tidak pantas mati, terlepas dari itu tampaknya ada seseorang yang mengendalikan situasi. Tang, itu adalah seorang pria paruh baya yang memakai kacamata hitam, dia membayar kami sejumlah uang untuk mengganggumu, tetapi hanya Black Tree yang berbicara dengannya, kami tidak tahu identitas sebenarnya dari pria berkacamata hitam itu. Kata salah seorang pengganggu. Topik ini khususnya berhasil menarik perhatian Tang Xiu. Aku tidak tahu identitas si kacamata hitam, tetapi aku kebetulan mendengar percakapan antara si kacamata hitam dan si tiga hitam. Si kacamata hitam tampaknya sangat membenci kakak Tang, tujuan melecehkan restoran itu adalah untuk membuatmu marah dan kemudian membunuhmu. Dia bahkan menawar harga, si pengganggu lainnya tidak ragu-ragu saat berbicara, tetapi suaranya menjadi semakin lembut saat dia berbicara. Dingzi, Ban Shou, jika kalian ingin mati sekarang, katakan saja. Aku berjanji akan melakukannya dengan cepat. Suara Black Tree tiba-tiba terdengar di dalam rumah. Black Tree tidak tahu kapan waktu terbaik untuk bangun. Ia menatap kedua pengganggu itu dengan tatapan mengancam. Itulah sebabnya Ban Shou tidak melanjutkan bicaranya.
Menyadari bahwa Black Tree masih mencoba menimbulkan masalah saat ini menyebabkan Tang Xiu merasa mual. Pada saat berikutnya, si pengganggu berambut hijau diseret keluar dari tong sampah dan Black Tree dilemparkan kembali ke tong sampah oleh Tang Xiu. Saat ini, si pengganggu berambut hijau sedang pingsan, tergeletak di tanah sambil mengeluarkan busa dari mulut dan hidungnya. Ban Shou, lanjutkan. Tang Xiu menyeka tangannya dengan selembar kain. Ban Shou melirik Black Tree yang sedang menggelepar-gelepar di tempat sampah, lalu menatap rambut hijau yang berbusa di mulutnya. Dia menelan ludah dan tergagap pelan. Tang Xiu, pria berkacamata itu berkata, jika kita memotong tanganmu, dia akan menambahkan 100.000 yuan. Jika kita memotong kakimu, dia akan menambahkan 200.000 yuan. Ini yang dijanjikan Black Tree. Ban Shou berkata dengan susah payah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ban Shou, Tang tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak dapat memahami siapa yang begitu membencinya, sampai-sampai dia ingin memotong tangan dan kaki Tang. Menatap Ban Shou sejenak, Tang memastikan bahwa dia tidak berbohong. Tang Xiu kemudian menendang tong sampah, sehingga Black Tree memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu menyerangku? Tang Xiu membentak Black Tree sambil menendangnya dengan keras. Si hitam tiga nampak dalam kondisi setengah sadar, matanya bergerak, tetapi dia tidak menjawab Tang Xiu. Tang Xiu tidak cemas. Dia melirik ke dapur, dan melihat panci kompor yang mengepul. Dia pergi mengambil panci itu sambil tersenyum lebar. Tak lama kemudian air mendidih pun mengalir ke Black Tree. Saat air mendidih dituangkan padanya, Black Tree dengan ganas bergerak-gerak sambil menjerit kesakitan. Siapa yang menyuruhmu menyerangku? Melihat Black Tree akhirnya sadar sepenuhnya, Tang Xiu terus bertanya. Black Tree menatap Tang Xiu dengan penuh kebencian. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata karena dendam, tetapi memikirkan hasil dari pengalamannya sebelumnya. Dia harus menelan apa yang ingin dia katakan. Black Tree telah mencari nafkah di dunia bawah selama lebih dari 20 tahun dan dia telah bekerja dengan berbagai macam orang, tetapi dia belum pernah bertemu orang yang berdarah dingin seperti Tang Xiu. Black Tree tahu bahwa jika dia tidak tahu tentang keadaan saat ini, Tang Xiu akan membunuhnya. Black Tree merasa sangat tertekan karena seorang siswa sekolah menengah memaksanya mengakui kesalahannya. Masih diam saja? Kalau begitu jangan bicara lagi. Sebotol air mendidih dituangkan ke Black Tree saat dia tidak berpikir. Aku akan bicara. Aku akan bicara, melihat tatapan mata Tang Xiu yang dingin dan tak peduli, Black Tree benar-benar terjaga. Dia menangis memohon ampun sambil menggeliat kesakitan. Kita perlu mengatakan bahwa potensi manusia tidak terbatas. Bahkan jika Black Tree terluka parah, dia menghindari air mendidih untuk menghindari nasib tersiram air panas pada saat kritis, tetapi air mendidih masih memercik padanya, melukainya sedikit. Pria berkacamata hitam itu adalah Sukun, manajer penjualan perusahaan real estate Shangwen. Sepertinya Anda telah menyinggung bosnya, dan mempermalukannya, jadi orang yang ingin berurusan dengan Anda adalah bos Sukun. Black Tree takut Tang akan terus menyiksanya jika dia berbicara perlahan. Karena itu, dia memberitahu semua informasi yang dia ketahui kepada Tang Xiu. Perusahaan real estate Shangwen. Tang ragu-ragu. Ketika tebakannya terbukti, dia tidak bisa menahan amarahnya, kemarahan meledak dari benaknya. Karena berbagai perilaku pamer dan menonjolkan diri dari keluarga pamannya, Tang Xiu secara alami tahu siapa bos Shangwen Real Estate. Sama sekali tidak terpikir oleh Tang Xiu bahwa ia telah membiarkan seluruh keluarga pamannya pergi karena hubungan darah dengan mereka, sementara mereka terus memaksa ia dan ibunya hingga akhirnya mati. Su Shangwen, kau akan membayar kekejamanmu, kata Tang Xiu sambil melihat ke arah gedung real estate Shangwen. Tang Xiu mulai memiliki niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki niat ini. Tang Xiu begitu gelisah hingga dia benar-benar lupa tentang tiga hitam. Para pengganggu takut kepada Tang Xiu dan tidak berani bergerak ketika Tang Xiu sedang linglung, lagi pula mereka sudah dipukuli oleh Tang Xiu lebih dari sekali. Tang. Kakak Tang, ini adalah hal-hal berharga yang kita semua miliki. Jika tidak cukup, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberimu lebih banyak. Saat Tang Xiu merenungkan bagaimana cara menghadapi pamannya sambil juga tidak membuat ibunya sedih,
Sebuah suara lemah terdengar di telinganya. Mendengar suara Ban Shou, Tang Xiu hanya menyadari bahwa ada beberapa orang yang masih menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Ban Shou juga memegang setumpuk uang tunai, perhiasan, dan kartu ban. Uang tunai itu bernilai sekitar 50 hingga 60 ribu, nilai perhiasan itu diabaikan oleh Tang Xiu, sebaliknya kartu ban emas itu menarik perhatian Tang. Apakah menurutmu ini kompensasi yang cukup? Tang Xiu tidak mengulurkan tangan untuk mengambil uang yang dipegang Ban Shou, tetapi malah mencibirnya. Ucapan Tang tiba-tiba membuat Black merasa murung. Saat itu, Black Tree merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dia memandang restoran yang telah dihancurkannya, Black Tree tahu bahwa uang yang dibawanya tidak cukup. Dalam 3 hari, aku ingin melihat restoran baru, atau akan ada konsekuensinya. Tang Xiu melirik para pengganggu itu dengan dingin lalu berjalan keluar dapur bersama ibunya. Mereka akhirnya meninggalkan restoran itu. Dapurnya terlalu kotor dan bau. Setelah lama berada di dapur, Tang Xiu sudah mencapai batasnya untuk menahan bau karena dia sudah agak bersih. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan mereka, jadi dia dengan tegas pergi. Setelah waktu yang lama setelah Tang pergi, Black Tree dan orang lainnya pulih. Apakah iblis itu sudah pergi? Seharusnya dia pergi. Kalau dia tidak pergi, aku pasti akan hancur. Bagus, iblis itu terlalu menakutkan. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Setelah memastikan Tang telah pergi, Black Tree dan yang lainnya menangis kegirangan dan merasa rileks. Semua orang tersenyum dan duduk di tanah, sama sekali mengabaikan debu di tanah. Ban Shou, barusan kau mengatakan sesuatu, kau benar-benar ingin mengkhianatiku, kata Black Tree kepada Ban Shou yang benar-benar gugup. Ban Shou menundukkan kepalanya, emosinya tidak stabil. Setelah beberapa lama, matanya memancarkan pandangan tegas dan berkata, Black, kamu telah menguasai daerah ini selama 20 tahun, tetapi sudah waktunya untuk pensiun. Kau. Si Tiga Hitam tidak menyangka bahwa Ban Shou berani menantangnya tanpa Tang Xiu. Ia mengerutkan kening dan kemudian ingin memarahi Ban Shou, tetapi saat ia hendak berbicara, ia mendapati suasananya agak tidak normal. Selain si rambut hijau, 5 pengganggu lainnya berdiri di sekitar Ban Shou. Mereka semua menatap si hitam dengan emosi agresif. Saudara hitam, terima kasih telah melindungi kami di saat-saat kami yang paling tidak berdaya dan memberi kami makanan. Kami telah melakukan begitu banyak hal untukmu, itu sudah cukup untuk membalas kebaikanmu. Namun, kami tidak ingin terus mengikutimu, karena kamu terlalu kejam, terlalu egois, dan tidak memiliki dasar sama sekali. Kata Ban Shou kata demi kata. Meskipun kami hanya mencari nafkah di dunia bawah, kami tetap harus mematuhi aturan. Tapi, kalian tidak pernah mematuhi aturan. Itu bukan yang kami inginkan. Ban Shou memasukkan semua uang, perhiasan, dan kartu ban ke dalam sakunya sendiri, berkata dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat kalian lagi di daerah Old River Street, jaga perilaku kalian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ban Shou meninggalkan restoran. Hitam, kamu tidak bisa membenci kami, salahkan saja dirimu sendiri atas sikapmu yang tidak masuk akal dan egois. Black, sebaiknya kau tidak ingin mengambil alih kepemimpinan lagi. Selama 2 tahun ini, saat kau selalu bersenang-senang dan menganggap kami sebagai kuli, Ban Shou sudah mendapat pengakuan dari semua orang jauh sebelumnya. Jika serangan Tang Xiu terhadap Tiga Hitam hanya bersifat fisik, maka serangan para pengganggu itu berada pada tingkat psikologis. Ketika para pengganggu itu pergi satu persatu, hanya si rambut hijau yang tetap tinggal karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Si Hitam 3 tampak tak berjiwa, duduk di dapur tanpa bergerak. Bab 19, Penagihan Utang. 10 menit kemudian, Tang Xiu dan ibunya muncul di sebuah rumah kumuh rendah. Karena kekurangan uang, mereka tidak memiliki rumah sendiri di Star City, tetapi menyewa flat termurah di daerah kumuh sebagai tempat tinggal sementara. Dengan hati-hati meletakkan ibunya di tempat tidur papan kecil, Tang Xiu mulai mengerjakan beberapa pekerjaan di dalam flat. Selama ribuan tahun di dunia abadi, Tang Xiu telah terbiasa dengan kehidupan yang mudah di mana orang lain melayaninya. Kadang-kadang ia bahkan tidak memiliki masalah dengan tidak makan atau minum selama ratusan tahun sekaligus. Ia jelas tidak terbiasa dengan hal ini ketika ia harus membersihkan rumah.
Dalam beberapa saat, Tang berangsur-angsur menjadi terampil, dan wajahnya berangsur-angsur membentuk senyuman. Ruangan itu kecil, hanya 40 meter persegi. Ruangan itu terbagi menjadi 4 ruangan. Ruang tamu dan ruang makan di sebelahnya, ada sofa usang yang memisahkan ruangan-ruangan itu, lalu ada dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Tang Xiu memandangi bantal bersih dan selimut tua di sofa, hal ini tiba-tiba membuatnya sedih. Karena kamarnya terlalu kecil dan hanya ada 1 kamar tidur, Su Lingyun menyerahkan kamar tidur itu kepada Tang, lalu dia tidur di sofa. Bahkan saat Tang Xiu sedang sekolah, Su Lingyun bersikeras tidur di sofa, menolak masuk ke kamar tidur. Dalam perkataan Su Lingyun, Tang Xiu telah tumbuh dewasa, ia harus diberi ruang sendiri. Justru perhatian dan kasih sayang Su Lingyun yang begitu saksama inilah yang membuat Tang Xiu tak kuasa untuk melupakan rasa sayang dan kerinduannya kepada ibunya. Selama ribuan tahun di alam baka, Tang Xiu sangat merindukan kasih sayang seorang ibu. Setengah jam kemudian, rumah itu bersih dan rapi. Tanpa setitik debu pun di bagian atas maupun bawah, di dalam maupun di luar. Seperti rumah baru. Karena hari sudah sore dan tahu ibunya masih belum makan, Tang Xiu menyelinap ke dapur. Saat Tang Xiu sedang membersihkan rumah, drama tragedi kemanusiaan tengah terjadi di restoran Lingjia. 1 jam yang lalu, setelah Yuan Chuling menyerahkan kertas ujian, dia dengan senang hati pergi ke ruang ujian tempat Tang Xiu mengikuti ujian. Dia ingin Tang Xiu berbagi kegembiraannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tang Xiu sudah meninggalkan sekolah. Karena Yuan Chuling mengetahui keberadaan Tang, dia tidak ragu untuk bergegas ke restoran Lingjia dan pemandangan di depan matanya membuatnya terkejut dan marah. Restoran, yang dianggap oleh Tang Xiu dan Su Lingyun sebagai bagian dari kehidupan mereka, hancur tak dapat dikenali. Tiba-tiba, Yuan Chuling merasa sangat menyesal. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas keegoisannya. Ia jelas memiliki kemampuan untuk membantu Tang Xiu memperbaiki hidupnya, namun, ia belum melakukan apapun untuk membantu. Yuan Chuling hendak menelepon polisi, namun dia samar-samar mendengar suara obrolan dari dapur. Yuan Chuling tidak ragu untuk bergegas masuk untuk menyelidiki. Di dapur, si tiga hitam dan si pengganggu berambut hijau tidak menyadari kedatangan Yuan Chuling. Mereka masih mengutuk Tang Xiu dan ibunya dengan gigi terkatup sambil merencanakan cara membalas dendam kepada mereka. Hari ini, Black Tree dan rambut hijau dihajar habis-habisan oleh Tang Xiu. Setelah itu, anak buah mereka yang lain mengkhianati mereka. Peristiwa ini telah memberi mereka trauma psikologis yang sangat besar, dibutakan sepenuhnya oleh kebencian, hanya ada keinginan untuk membalas dendam di hati mereka. Saat mereka berdua berdiskusi tentang cara menyiksa Su Lingyun, Yuan Chuling berjalan ke dapur dengan wajah marah. Sambil menatap kosong ke arah Black Tree dan si pengganggu berambut hijau, Yuan Chuling meraih kursi dan mulai memukuli mereka dengan kejam. Jika Black Tree dan si pengganggu berambut hijau belum terluka, Yuan Chuling tidak akan pernah bisa dianggap sebagai lawan bagi mereka berdua karena pengalaman dan keterampilan mereka dalam bertarung. Sayangnya, tangan Black Tree patah oleh Tang Xiu, dan beberapa tulang rusuk si pengganggu berambut hijau juga patah. Saat ini, mereka berdua seperti orang cacat, dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu bahkan orang biasa bisa mengalahkan mereka, apalagi orang yang lebih kuat seperti Yuan Chuling. Yuan Chuling menghajar mereka selama lebih dari 10 menit hingga ia kelelahan. Si hitam 3 dan si pengganggu berambut hijau sudah pingsan jauh sebelum Yuan Chuling berhenti. Mereka berlumuran darah, luka menganga, dan luka di sekujur tubuh mereka. Apakah aku membunuh mereka? Yuan Chuling akhirnya terbangun dari kegilaannya dan menyadari pemandangan mengejutkan di tanah yang telah dia buat, wajahnya langsung memucat. Dia kemudian berbalik dan lari. Tepat saat Yuan Chuling meninggalkan restoran, Ban Shou dan para pengganggu lainnya kembali. Ketika Ban Shou secara tidak sengaja melihat jejak kaki berlumuran darah dari dapur menuju pintu depan, raut wajahnya berubah drastis dan dia bergegas ke dapur. Mengikuti Ban Shou, Ding Zi dan yang lainnya samar-samar bisa menebak apa yang terjadi saat mereka bergegas masuk. Melihat Black Tree dan si pengganggu berambut hijau tergeletak di lantai berdarah tak bergerak, para pengganggu itu terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. Cepat, mereka masih bernapas, panggil ambulans. Cepat, teriak Ban Shou dengan nada merendahkan.
Setelah memeriksa dengan saksama kondisi si tiga hitam dan si pengganggu berambut hijau, tanpa sadar dia merasa lega. Mendengar bahwa Black Tree dan si pengganggu berambut hijau masih hidup, para pengganggu lainnya pun merasa tenang dan segera pergi. Namun mereka bersedih setelah melihat kondisi yang menyedihkan itu. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memilih mengikuti Ban Shou dan Ding Zi sebelumnya dan terus mengikuti Black Tree dan si pengganggu berambut hijau, mereka juga akan berakhir dalam kondisi yang sama. Ban Shou, siapa yang menghajar mereka seperti ini? Mereka hampir saja membunuh mereka. Ding Zi berkata dengan ketakutan, menatap Black Tree dan si pengganggu berambut hijau di lantai dengan wajah pucat pasi karena kehilangan banyak darah. Ding Zi tahu bahwa jika mereka tidak kembali ke restoran tepat waktu, si hitam tiga dan si pengganggu berambut hijau pasti sudah mati. Mendengar perkataan Ding Zi, tanpa sadar sosok Tang Xiu muncul dalam pikiran Ban Shou, tubuhnya tiba-tiba menggigil, namun dia tidak berani mengatakan siapa menurutnya pelakunya. Meskipun Ban Shou tidak mengatakan apa-apa, Ding Zi dan yang lainnya mengerti. Waktu depan, raut wajahnya berubah drastis dan dia bergegas ke dapur. Di luar restoran, Yuan Chuling telah berlari jauh, tetapi dia berbalik. Melihat orang-orang bergerak di restoran, dia tidak berani kembali ke dalam, tetapi malah bersembunyi di luar. Ketika dia mendengar berita bahwa mereka tidak mati, dia merasa tenang. Kawasan lama Jalan River, kawasan kumuh. Kemanusiaan tengah terjadi di restoran Lingjia. Setelah menyibukkan diri selama hampir 1 jam, Tang Xiu akhirnya melemparkan sepiring penuh hidangan, sambil memperlihatkan senyum tulus. Untuk membuat masakan tersebut, Tang Xiu bahkan harus mengunjungi pasar 2 kali. Pertama kali ke pasar makanan. Tang Xiu hanya membeli beberapa sayuran biasa. Namun, ketika Tang Xiu memeriksa kondisi ibunya lagi, ia mendapati bahwa ibunya dalam kondisi kekurangan uang yang serius dan memiliki banyak penyakit tersembunyi, jadi ia tidak dapat menahan diri untuk pergi ke pasar untuk membeli astragalus dan ginseng merah. Dia kemudian dengan hati-hati mencicipi lagi makanan di atas meja untuk memastikan tidak ada yang cacat, lalu pergi ke kamar tidur untuk membangunkan ibunya. "Xiu, bukankah kita ada di restoran? Kenapa aku ada di rumah dan tidur?" Ketika Su Lingyun membuka matanya dan menyadari di mana dia berada, dia merasa sedikit pusing. "Bu, ibu terlalu lelah dan masih linglung karena seluruh kejadian ini, ibu pingsan." Tang Xiu menjelaskan sambil tersenyum. "Bu, masalah restoran sudah selesai. Aku sudah berunding dengan Black Tree dan yang lainnya. Mereka sudah berjanji tidak akan mengganggu kita lagi dan akan membantu kita merenovasi restoran." Tanpa menunggu ibunya bertanya, Tang Xiu menceritakan semua hal yang dikhawatirkan ibunya. Raut wajah Su Lingyun berubah tidak percaya setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tang Xiu. Dia buru-buru mengangkat pakaian Tang Xiu dan memeriksa tubuh Tang Xiu. Setelah memastikan bahwa Tang Xiu tidak terluka, dia mulai bergumam dengan heran. Tiga hitam dan pengganggu lainnya berasal dari dunia bawah, bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan kita semudah itu? "Bu, seperti kata pepatah, semua hal ada penakluknya. Mereka mungkin menganggapku bukan siapa-siapa. Namun, saat aku menunjukkan kartu nama polisi Cheng Sui Mei dan Huan Su, mereka ketakutan, seperti tikus yang bertemu kucing. Mereka takut aku akan melapor ke polisi, jadi mereka berjanji akan membantu merenovasi restoran, mereka juga memberiku banyak uang dan perhiasan." Agar dapat meyakinkan ibunya sepenuhnya, Tang Xiu harus memutar otak untuk mengarang cerita yang dapat dipercaya. Tang Xiu terkejut dengan kemampuannya mengarang cerita yang bahkan dapat meyakinkan dirinya sendiri, apalagi ibunya, yang sangat mempercayainya. "Xiu, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan mengunjungi polisi Cheng dan Hu saat waktunya tepat. Kita harus dekat dengan polisi agar para pengganggu takut pada kita. Kamu jauh lebih baik daripada aku dalam melakukan ini." Su Lingyun berkata dengan lembut sambil menyentuh kepala Tang dengan penuh kasih sayang. "Bu, sebaiknya kita bicarakan ini nanti saja. Kita makan dulu, kalau tidak makanannya akan dingin." Ketika Tang Xiu melihat ibunya ingin melanjutkan pembicaraan, dia terpaksa mendorongnya keluar dari kamar tidur. Su Lingyun bingung dan tidak terlalu memperhatikan apa yang baru saja dikatakan Tang Xiu. Tanpa sadar dia pergi ke dapur untuk memasak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika melihat meja penuh dengan makanan. "Oh, mengapa ada begitu banyak hidangan?
Apakah kamu memesan makanan untuk dibawa pulang? Bersambung ke episode 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.